Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Mutaffifin. Nanti ada juga namanya surah Wailul lil Mutaffifin. Kemudian yang ketiga namanya surah At-Taffif. Artinya sedikit. Jadi maksud sedikit, kita ngambil punya orang lain sedikit. Kemudian kita mengurangi timbangan itu cuma sedikit, tapi akibatnya itu fatal sekali. Karena kita sudah menzalimi orang lain. Jadi kita lanjutkan kajian kita pada ayat 4 surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini ayat ini pernah kita dengar juga, ada kalimat gaya bahasa ala. Ala pada ayat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub itu berbeda dengan ala di sini. Ala ini memang kombinasi antara dua huruf. Jadi a itu adalah a istifhamiyah, kemudian lam itu adalah la nafi. Jadi artinya bisa dua. Yang pertama, kalau kita ketemu di dalam Al-Quran, itu kalimat ala, itu artinya apa? Tidak ada jalan keluar lain untuk menenangkan jiwa kecuali berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita merasa gundah, kita merasa susah, itu tidak ada cara lain untuk bisa keluar dari kegundahan itu dan kesusahan itu kecuali dengan berzikir kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya yang gundah, gelisah, karena tidak ada orang yang tidak gelisah. Bangun tidur gelisah, pergi kantor gelisah, susah. Sampai kantor juga susah, pulang ke rumah susah, tidur juga susah, besok juga susah. Jadi makanya untuk menghilangkan kesusahan ini, kata Rasulullah, ambil wudu, salat sunat 2 rakaat. Jadi berzikir kepada Allah. Tidak ada cara lain untuk menenangkan jiwa kecuali zikir kepada Allah. Ini ala yang pertama. Ini namanya ala istiftahiyah, ya. Atau ala ditahqiq. Atau satu lagi ala bermakna taukid, ya, untuk mentaukidkan. Satu. Yang kedua, ya ala seperti ini. Ala yadhunnu ulaika. Itu sebenarnya kalimatnya itu tidak ada hamzah. Jadi maknanya apa? La yadhunnu. Yadhunnu itu artinya mereka tidak yakin. Kita sudah pernah membahas kalimat dhann di dalam Al-Quran. Kalau kita ketemukan dhann di dalam Al-Quran menggunakan alif lam, adh-dhann itu artinya buruk sangka. Inna ba'da dhanni its. Jadi kita kalau buruk sangka kepada orang lain itu berdosa. Dalam hati kita ada buruk sangka kepada si fulan itu dosa, berdosa. Ini kalau kalimat menggunakan alif lam, adh-dhann. Tetapi kalau kalimat itu tidak menggunakan alif lam,
Dia menggunakan di depannya apa namanya? Yadunnu, adunnu, danantu, tatunnu, itu artinya yakin artinya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ma adunnu antabida hadhihi abada. Jadi saya yakin betul kalau ini akan abadi selama-lamanya. Ya. Jadi arti adunnu di situ adalah yakin. Ada juga kalimat di dalam Al-Qur'an itu, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Itu juga dhan tetapi menggunakan alif di depannya, adunnu. Maknanya apa? Saya yakin betul kalau saya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kata seorang pemuda ketika di padang mahsyar, dia diberikan catatan dari tangan kanannya. Diberikan catatan dari kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin betul. Makanya kalau nanti ada alif lam itu bukan yakin artinya. Itu apa? Buruk sangka. Ya, kalau ini yakin ini. Jadi makanya kalimat sebenarnya la yadhunnu, mereka tidak yakin. Ditambah hamzah di depannya. Ala yadhunnu, apakah mereka tidak yakin? Ya. Jadi beda dengan gaya bahasa pada ayat lain. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Itu ala itu pada ayat lain itu ala istiftahiyah namanya. Ala pembuka, ala tahqiq. Ala yang maknanya tidak ada lain, tidak ada cara lain untuk menenangkan jiwa kecuali berzikir. Tapi kalau ini bukan itu artinya. Jadi ala di sini bukan tidak sama artinya dengan ala bidzikrillah. Jadi ala ini artinya tidak yakin ya. Jadi sebenarnya kalimatnya la yadunnu. Ala yadunnu, apakah mereka tidak yakin? Ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berdebat dengan Numrud. Jadi Numrud mengatakan saya Tuhan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Tuhan saya yang bisa mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Numrud, ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan dan mematikan. Sehingga Numrud mengambil 2 orang tawanan yang ditawan oleh Numrud, diperlihatkan di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba lihat, siapa yang Tuhan katanya. Sekarang saya bunuh si A, kata dia. Si A sudah mati. Gara-gara apa? Saya mematikan dia. Dan saya menghidupkan yang kedua ini. Tidak saya matikan dia. Saya adalah Tuhan. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan lagi, Tuhan saya bisa mengeluarkan matahari dari sebelah timur dan mengeluarkan sebelah timur, menenggelamkan sebelah barat. Coba kamu banding sekarang. Murka Numrud. Apa kata Numrud? Kalau kamu hebat, ya, Tuhan kamu menghidupkan dan mematikan. Apakah kamu sudah melihat? Tuhan kamu bisa menghidupkan dan mematikan? Apakah kamu yakin? Tuhan kamu bisa menghidupkan dan mematikan? Nabi Ibrahim goyang juga dia. Ini gimana caranya? Saya belum pernah lihat Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Al-Qur'an itu pada juz 3. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, coba nampakkan di depan mata saya ya Allah, bagaimana Engkau bisa tuhyil mauta, menghidupkan sesuatu hal yang sudah mati. Coba Engkau nampakkan ya Allah. Allah kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kamu tidak yakin? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, lihat ma'inna qalbi, untuk menenangkan jiwa saya saja. Bukan saya tidak percaya, saya yakin ya Allah. Untuk menenangkan jiwa saya, tolong nampakkan di depan saya kaifatul ilmuha. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Sekarang kamu ambil 4 ekor burung. Makanya di situ penafsir mengatakan burung yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah burung merpati. Kenapa merpati? Karena merpati familiar pada waktu itu. Jadi makanya burung merpatilah yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dicincang-cincang. 4 merpati itu dicincang. Ada 4 merpati diambil, disembelih, kemudian dicincang. Setelah dicincang, fasurhunna ilaika, diaduk-aduk merpati itu. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian Allah merintahkan Nabi Ibrahim, ambil potongan-potongan daging tadi kau letakkan di gunung yang berbeda-beda. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya.
Setelah itu kamu panggil merpati itu. Merpati itu akan datang kepadamu, ya'tinaka sa'ya. Dia akan berterbangan kepadamu. Kepalanya tidak salah ketika kembali, kakinya juga tidak salah kata Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya tidak salah. Jantungnya sebagaimana jantung dia sebelum disembelih. Kakinya begitu juga. Demikian pula kita. Jadi kalau ada orang dimutilasi, dibuang kaki ke sana, dibuang kepala entah ke mana, dibuang kaki satu lagi entah ke mana dibuang. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita dibangkitkan dengan kaki yang sama, dibangkitkan dengan tangan yang sama, dibangkitkan dengan kepala yang sama. Mana buktinya? Mana dalilnya kalau kita dibangkitkan dengan kaki yang sama? Jadi ketika di dunia kita menggunakan kaki ini, di akhirat nanti kita menggunakan kaki ini juga. Ketika di dunia kita mencuri dengan tangan ini, ketika dibangkitkan di akhirat juga dengan tangan ini juga. Mana buktinya? Ketika di padang mahsyar nanti, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah bertanya kepada anggota tubuhnya. Allah berdialog dengan anggota tubuhnya. Apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Jadi sebagai saksi ini, kalau seandainya tangan yang dibangkitkan oleh Allah adalah tangan yang baru, maka tangan akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa ya. Maka kaki akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa ya. Ketika Allah tanya apakah si fulan melihat maksiat, mata menjawab saya tidak tahu apa-apa ya Allah, saya mata baru ya Allah. Tetapi tangan semua menjawab saya melakukan maksiat ya Allah ketika di dunia. Saya melihat maksiat ketika di dunia. Saya korupsi punya orang lain ketika di dunia. Saya makan haram ketika di dunia. Ini membuktikan kalau yang dibangkitkan di padang mahsyar adalah perut yang sama, tangan yang sama, kaki yang sama. Makanya nanti ketika manusia itu dibakar nanti di api neraka, setelah dibakar, yang dibakar itu apa? Itulah yang haram tadi. Jadi yang tumbuh dari yang haram. Kita makan haram sehingga tumbuh daging-daging ini, itulah yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan dimasukkan ke dalam surga, itu baru daging baru. Apa namanya? Mata baru, semua baru, rambut baru, semua baru. Mana buktinya lagi? Ini ada dalam sebuah riwayat. Ketika manusia itu diambil dari neraka oleh malaikat, akan dimasukkan ke dalam surga, dia dimandikan dulu. Ketika dimandikan, fanabata lahmuhu, maka tumbuhlah daging yang baru. Fanabata sya'ruhu, tumbuhlah rambut-rambut yang baru. Bukan rambut yang di dunia dulu, bukan daging yang di dunia dulu. Karena apa? Daging-daging yang haram itu sudah dibakar ke dalam neraka. Ketika masuk ke dalam surga, tidak ada boleh lagi ada yang haram di dalam tubuh kita. Sehingga Rasulullah mengatakan begini, kalau ada sesuatu hal yang haram tumbuh sedikit saja, ya ada sedikit saja tumbuh yang haram, maka fannaru aula bihi, neraka itu lebih baik, lebih bagus bagi dia. Artinya dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Bahkan ada satu hal yang simpel, maka kita jangan meremehkan hal-hal yang simpel. Ketika seorang ahli ibadah, dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ada satu perbuatan dia yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga. Apa itu? Bakhil. Kalau ada orang bakhil, walaupun dia seorang ahli ibadah, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah di dalam hadis qudsi sudah berdialog dengan surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil, ya, orang krik, tidak boleh masuk dalam surga. Maka kalau dia masih bakhil, maka nanti hartanya akan menunggu dia di pintu surga. Kalau dia akan masuk ke dalam surga, maka harta dia akan menunggu dia di depan pintu surga. Dan hartanya melarang dia untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya mafhumul. Kalau di dalam ayat lain itu diungkapkan begini. Apa namanya? Manusia itu apa itu istilahnya? Bu'thirama fil kubur, ya. Bu'thirama fil kubur. Arti bu'thir itu tanah yang di bawah itu menjadi ke atas, tanah yang atas menjadi bawah. Maksudnya ketika tiupan sangkakala yang kedua nanti, semua manusia itu akan dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, siapapun dia. Bagaimana manusia bisa mengetahui itu jasad dia, itu tubuh dia? Makanya di dalam kitab di dalam tafsir Al-Qurtubi di situ diungkapkan begini. Roh itu yazuru ar-ruhu jasadahu fi kulli lailatil jum'ah ala dawam. Jadi roh itu mengunjungi tubuhnya setiap malam Jumat ala dawam, terus menerus sampai ditiup sangkakala yang pertama. Terus menerus. Untuk apa dia mengunjungi tubuhnya?
Jadi mengunjungi tubuhnya bukan artinya pulang ke rumah, tidak. Tidak ada roh yang pulang ke rumah. Jadi yang pulang ke rumah itu apa? Roh itu kemana dia pergi? Dia melihat tubuhnya. Kalau tubuhnya itu hilang di lautan, maka dia melihat tubuhnya di lautan. Kalau tubuhnya hilang di di pergunungan, maka dia akan pergi ke pegunungan. Untuk apa? Supaya ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia mudah mengenali tubuhnya, di mana letak tubuhnya. Maka setiap malam Jumat itu dia cuma melihat tubuhnya saja. Setelah itu kembali lagi, melihat tubuhnya kembali lagi. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Nabi Musa AS 2 kali. Yang pertama, ketika perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sempat melihat Nabi Musa AS. Satu. Yang kedua, ketika naik ke langit akan menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa AS pada langit ke-6. Ada yang mengatakan satu lagi langit ke-5. Ini siapa sebenarnya? Yang di langit ke-5 siapa? Atau yang di langit ke-6 siapa? Yang di bumi itu siapa? Rupanya kejadian Isra Mi'raj itu sebagian penafsir mengatakan terjadi pada malam Jumat, sehingga seluruh roh-roh yang ada di langit itu mereka turun melihat tubuhnya, termasuk Nabi Musa AS. Ketika itulah Nabi Muhammad melihat Nabi Musa ketika dia mengunjungi rohnya. Ketika Nabi Muhammad sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rohnya itu naik lagi ke atas di langit ke-6 ya, atau langit ke-5. Di situ lagi ketemu dengan Nabi Musa AS. Ini membuktikan, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kalau betul roh itu setiap malam Jumat akan mengunjungi tubuhnya. Jadi bukan pulang ke rumah, beda lah. Sebagian kita hanya iwoyah rumah malam Jumat ya. Ini kebayang di iwoyah. Anak yang iwoyah rumah memang ya. Untuk apa dia pulang ke rumah? Jadi tidak ada roh yang pulang ini doa keluar, tidak ada lagi. Itu kalau roh sudah terpisah dengan tubuhnya, dia sudah berada di alam lain. Dia sudah berada di alam barzakh, sudah berada di alam lain. Cuma dua kemungkinan. Kalau tidak dia illiyin, dia fisijin. Nanti ada dia di sini. Kitab marfu. Illiyin di mana? Illiyin itu di langit ke-7. Ada yang mengatakan di bawah langit ke-7. Jadi di situ ada ada rumah-rumahnya masing-masing. Jadi kita jangan terbayang begini. Kalau di alam barzakh nanti bagaimana? Nanti rumah sudah kecil sekali, tidak kecil, lebih besar lagi daripada dunia. Kenikmatannya lebih banyak lagi dibandingkan kenikmatan dunia. Sebagaimana seorang berada di alam rahim, rahim itu kecil. Ketika lahir ke dunia itu lebih besar dibandingkan dengan alam rahim. Ketika seorang masuk ke dalam alam barzakh lebih besar lagi dari alam dunia. Nanti ada yang bertanya, pupuk di alam barzakh, apakah seperti ini juga kita di dunia juga? Ini sama seperti orang dalam rahim bertanya, kalau kita lahir nanti ke dunia, apa yang saya lakukan? Ya, belum dah dulu itu gambar udah kubur itu. Bukan pun ini nyaman. Padahal kenikmatan dunia itu lebih daripada nikmat alam rahim. Nikmat alam barzakh lebih dahsyat lagi dibandingkan alam dunia. Maka dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Yatalaqqa ba'dhum ba'dhan. Jadi di dalam alam barzakh itu seorang ketemu satu sama lainnya. Dia bercanda dengan satu sama lainnya seperti di dunia, lebih dahsyat dibandingkan di dunia lagi. Seorang itu bertanya, "Kaifa akhbar? Bagaimana tentang teman-teman kita yang dulu?" "Oh, enggak tahu saya." "Oh, teman yang dulu sudah ini." "Oh, teman dulu enggak tahu, mungkin dia di sijin, di dalam penjaranya iblis." Ya. Jadi mereka berdialog. Setelah itu apa yang mereka lakukan lagi? Mereka pagi-paginya pergi ke taman-taman surga. Jadi di illiyin ada teman-teman surga, kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke tempatnya. Ada sebuah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita juga, kita kan punya rumah di dunia. Di alam barzakh juga punya. Maka jangan terbayang alam barzakh itu ketika kita pergi ke kuburan, rumah kecil sekali itu alam itu. Tidak kecil, luas sekali. Jadi makanya seorang itu akibat doanya malaikat, apa doa malaikat? Ketika seorang meninggal dalam keadaan baik-baik, malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu sab'ina dira'an fi sab'ina dira'an. Jadikanlah kuburnya itu 70 zira' kali 70 zira'. Zira' itu segini. Kalau zira' tangan manusia 70 zira', kira-kira 35 meter. 35 meter. Ada enggak kamar orang itu 35 kali 30 meter? Ya. Kalau ada pun zira' yang dimaksud di situ kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, zira'nya malaikat bukan zira'nya manusia. Artinya apa? 70 zira'nya malaikat.
Malaikat itu dibayangkan di dalam hadis qudsi apabila dia mengepakkan dua sayapnya itu memenuhi langit dan bumi. Artinya manusia itu tinggal di alam barzakh. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu tempat tinggalnya 70 zirahnya malaikat, luasnya seluas langit dan bumi. Jadi anak mohon juga mau jangan. Kita di Banda Aceh saja Nabi saja ada ya, belum saja Aceh besar. Belum nanti di alam barzakh 70 kali 70 zirahnya malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, tidak ada yang bisa membangunkan mereka dari nikmat alam barzakh kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Maka mereka hidup seperti orang tidur semuanya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Mereka sekarang sedang berada di alam barzakh. Mereka seperti orang tidur. Ini kata dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi di situ ada hadis dari Imam Malik, seorang yang tidur itu, yang meninggal itu kan naim, seperti orang tidur. Tidak ada la ahad yuqidhu ila nafkhatut tsaniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Makanya ketika tidur itu semuanya sama. Nabi Adam walaupun tidurnya sudah jutaan tahun lamanya, kita ini baru meninggal dunia tidur. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. Semua bangkit dan semua terkejut. Tidurnya lantang kamar itu. Walaupun kita tidur cuma berapa jam saja. Nabi Adam sudah ribuan tahun, tapi sama-sama tidurnya itu seperti waktunya lama sekali. Ya. Jadi waktunya sama semuanya. Seperti orang lama tidur dengan yang baru tidur. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun lamanya. Tetapi seakan-akan dia baru tidur hanya beberapa jam saja. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya ulaika annahu mab'utsun. Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau, kadang-kadang ada yang unik juga dalam tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan begini, mab'utsun itu dibangkitkan dari apa dibangkitkan? Mim maraqidi abnanihim. Rupanya itu alam kubur itu tempat tidurnya, istirahatnya tubuh. Ya, tempat istirahatnya tubuh. Jadi kalau dia meninggal dunia itu di laut adalah tempat istirahatnya tubuh. Artinya tubuh itu setelah diberikan umur oleh Allah selama 60 tahun. Tubuh yang 60 tahun, roh itu tidak pernah mati-mati. Ketika pertama sekali diciptakan roh itu tidak akan pernah mati sampai dia masuk ke dalam surga dan tidak pernah mati-mati. Yang hancur itu cuma tubuh saja. Dan tubuh itu diberikan oleh Allah cuma sebentar saja. Di dalam kandungan cuma 9 bulan saja. Kemudian setelah itu hidup di dunia cuma sebentar saja. Ada yang 60 tahun, ada 70 tahun. Kalau kita merujuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Cuma 70 tahun saja usia tubuh kita ini. Tapi roh itu panjang sekali, lama sekali. Makanya ketika berpisah antara roh dan tubuh itu, inilah namanya mim maraqid abdanihim. Manusia itu bangkit dari tempat tidurnya, ya, tempat tidur tubuhnya. Tubuhnya meninggal di laut, berarti tempat istirahatnya itu di laut. Tubuh itu meninggal di samping rumah, dikuburkan di samping rumah, tempat istirahatnya di samping rumah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Untuk apa dibangkitkan itu? Liyaumin 'azim. Ya. Kita perhatikan nanti ada tiga yang dikombinasikan oleh Allah. Manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Yang kedua liyaumin 'azim. Hari yang sangat luar biasa ketika di padang mahsyar. Kenapa luar biasa? Semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam dulu, semua dibangkitkan. Begitu juga malaikat-malaikat. Semua dibangkitkan, iblis juga dibangkitkan oleh Allah, jin juga dibangkitkan oleh Allah, kecuali binatang. Binatang tidak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya mana? Di dalam surah Yasin. Jadi binatang itu sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Mereka semua dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Supaya satu sama lainnya bisa menuntut balas. Jadi ada binatang yang sudah dizalimi oleh binatang lain, binatang ini dizalimi oleh binatang lain. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Maka inilah huru-hara sebelum terjadinya tiupan sangkakala yang pertama. Semua binatang-binatang itu bangkit. Mereka menuntut balas satu sama lain. Ketika itu Allah mengatakan, kunu turaban. Sekarang jadilah tanah semuanya. Akhirnya semua binatang itu jadi tanah. Waktu itulah baru ditiup sangkakala yang pertama. Jadi makanya binatang itu saling menuntut balas satu sama lainnya. Makanya kalau seandainya ada yang bertanya nanti,
Kalau seorang bunuh binatang, apakah binatang akan menuntut manusia? Kalau kita dapat binatang pun naik duduk tanya. Ni nyamuk dapat nyamuk pun naik duduk tanya nyamuk. Kalau seandainya duduk kawin dia. Ya, pasukan nyamuk kayak adanya kayak pohon tu kawin dia. Jadi rupanya dalam ayat itu binatang menuntut balas sama-sama binatang, bukan dengan manusia. Nanti manusia baru. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, manusia menuntut balas satu sama lainnya. Si fulan pernah mendalimi saya ya Allah, si fulan mendalimi saya ya Allah. Jadi makanya kalau kita didalimi oleh orang lain, sebenarnya kita harus berterima kasih. Alhamdulillah, dia sudah mendalimi saya. Alhamdulillah, kayak dulu macam-macam. Alhamdulillah. Kenapa? Nanti ketika di padang mahsyar, kita akan menuntut kepada Allah, menuntut sama dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan seorang pemuda. Pemuda ini ibadahnya kurang ya. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia mencari alasan kepada Allah. Dia lihat ke sana, lihat kemari, akhirnya dia ketemu dengan seorang pemuda. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, si fulan itu pernah mendalimi saya ya Allah. Ya, dia senang sekali. Kenapa? Karena sudah ada orang yang dia tunjuk supaya dia selamat dari api neraka. Si fulan ini mendalimi saya ya Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu ingin apa dari dia? Saya ingin pahala dia untuk saya. Dia senang sekali dia. Karena dia pahala tak ada. Dia takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dia menginginkan gara-gara pahala orang tadi itu, dia bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Apa kamu inginkan dari dia? Pahala dia. Apa dijawab oleh Allah? Pahala apa kamu harap dari dia? Dia salat tidak, puasa tidak, bahkan dia buat maksiat selalu. Kamu harap apa dari dia? Pusing juga pemuda ini. Waduh, gimana ini caranya? Begini ya Allah, saya mau dosa-dosa saya limpahkan semua kepada dia. Allah bertanya, ada apa sebenarnya? Dia punya masalah dengan saya ya Allah. Ya, dia punya masalah dengan saya. Dia sudah mendalimi saya di dunia ya Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah istana yang luar biasa di depan dia. Ketika itu pemuda ini mengatakan, "Ini istana ini untuk nabi yang mana ya Allah?" Nabi yang mana? Allah mengatakan, "Tidak mesti untuk nabi, kamu pun bisa mendapatkannya." Tidak mungkin ya Allah, ibadah saya kurang sekali ya Allah. Tidak mungkin saja kata Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Kamu maafkan dosa dia. Maafkan dia. Dia sudah tidak punya pahala, penuh dengan dosa, tiba-tiba kamu mengambil dosa kamu lagi, berikan lagi kepada dia. Sudah bertubi-tubi dosanya. Ya, saya maafkan dia ya Allah. Ya. Gara-gara memaafkan orang tadi, dia dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya hari kiamat itu dikatakan yaumin azim. Yaumun azim ketika itu seorang anak lari dari ayahnya, ayah lari dari anaknya. Ketika itu anak menuding ayahnya macam-macam, ayahnya juga mengatakan kepada anaknya macam-macam. Seorang istri mengatakan kepada suaminya macam-macam ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Anak dia berdalih di depan Allah, saya tidak diajarkan agama gara-gara ayah ini ya Allah. Sehingga ayahnya itu lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seorang ayah ketika dia lihat anaknya dari jauh dia lari, Pak. Nanti dia tuntut saya bagaimana? Maka dikatakan yaumin azim. Ini kan sudah dua tadi. Yang pertama hari manusia itu dibangkitkan dari kuburnya. Yang kedua, liyaumin azim, hari yang sangat ini sekali, yauma yaqumun nas, manusia berdiri dari depan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengulangan sampai 3 kali ini. Ini menandakan apa? Ini kalau kata Imam Syaukani, ya. Kalau kita dalam tafsir lain itu tidak diungkapkan ini. Dalam tafsir Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani apa kata beliau? Inilah bahayanya kita mendalimi orang lain. Inilah bahayanya kita mengurangi timbangan, walaupun cuma sedikit saja. Karena takfif itu maknanya sedikit. Lil mutaffifin, orang yang mengambil laba sedikit. Ya. Nanti ada yang mengatakan saya cuma korupsi sedikit. Si fulan korupsi kan banyak. Jadi tidak jauh beda. Orang yang korupsi sedikit dengan korupsi banyak tidak jauh beda. Sama-sama diazab oleh Allah. Kenapa sama-sama diazab oleh Allah? Karena bobrok akhlaknya. Kalau seandainya si A itu pada posisi si B, maka dia akan korupsi lebih daripada si B. Ini masalahnya apa? Seorang sudah mengambil hak orang lain. Seorang sudah mendalimi orang lain. Makanya di sini diulang-ulang sampai 3 kali oleh Allah. Kamu akan dibangkitkan dari kuburmu. Kamu akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala li rabbil alamin. Digandengkan lagi dengan li rabbil alamin. Ini menandakan apa? Bahaya sekali seorang itu mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain, mencurangi timbangan dan membohongi orang lain. Itu bahaya sekali. Kalau sudah kita lakukan, bagaimana? Minta maaf dan kembalikan semuanya yang sudah kita ambil.
Kenapa efeknya nanti di padang mahsyar nanti? Kenapa di padang mahsyar harta kita tidak bisa menolong kita, anak kita tidak bisa menolong kita, kecuali anak-anak yang saleh saja, yang lain tidak bisa. Bahkan anak kita menghujat kita nanti di padang mahsyar, harta kita juga menghujat kita di padang mahsyar. Ada satu digambarkan di dalam Al-Quran, ketika seorang itu bakhil, maka ketika dia bakhil, harta yang dia tumpuk-tumpuk itu nanti ketika di padang mahsyar itu diwujudkan oleh Allah seperti akra. Akra itu ada seekor ular, ekornya itu double, ekornya dua. Apa yang dilakukan oleh akra ini? Dia akan terus menunggu tuannya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ketika tuannya bangkit, maka akan terus dililit tuannya, dan dimakan dirobek mulutnya dan ditelan lehernya. Kemudian setelah itu begitu dia lari dikejar lagi. Orang lain sibuk dengan amal ibadahnya, dia sibuk dengan ular itu. Maka hati-hati jadi orang bakhil. Hati-hati jadi orang bakhil dan menumpuk-numpuk harta. Jadi sudah bakhil, dia tumpuk-tumpuk harta lagi, dan dia tidak memberikan hak pada orang lain. Hak orang lain itu tidak diberikan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah dikatakan dengan liyaumin azim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan liyaumin azim itu maknanya yaumul qiyamah. Kenapa dikatakan yaumul qiyamah? Qiyamah itu artinya berdiri. Arti berdiri apa? Semua yang dulu dizalimi oleh orang lain, semua akan diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia tidak nyaman dulu. Kita habis dizalimi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain. Nanti ketika hari kiamat semua diluruskan kembali oleh Allah. Dua malaikat ini mencatat amal ibadah kita. Dia catat sebulan puasa, sebulan. Itu akan diluruskan kembali oleh Allah. Diluruskan bagaimana? Wahai malaikat, yang kamu catat ini tidak saya terima. Ya, yang kamu catat tidak saya terima. Sehingga malaikat berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Saya sebagai saksi saya melihat sebulan itu beribadah. Allah mengatakan apa? Hadza firaqu baini wa bainik. Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu cuma tahu casingnya saja, sedangkan saya tahu isinya. Dia berpuasa bukan gara-gara saya. Dia salat bukan gara-gara saya. Dia bangun tahajud bukan gara-gara saya. Maka amal ibadah yang kamu bawa ini tidak saya terima, sedikit pun tidak saya terima. Maka jangan pernah terkejut kalau kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, catatan kita itu kosong, nol catatan kita. Kenapa nol? Karena amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua malaikat ini sudah mencatat lengkap catatannya. Si fulan beribadah, si fulan tahajud, si fulan haji, si fulan umrah. Cuma karena yang dilakukan semuanya ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhu mardu. Maka amal ibadahnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Maka inilah dikatakan dengan yaumul qiyamah. Qiyam itu diluruskan ya. Kalau dulu kita merasa terzalimi, merasa tidak adil, maka keadilan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Maka dikatakan yaumul azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia itu bangkit dari mana? Ya, bangkit dari kuburnya. Sekarang pertanyaannya, kita kan hidup di dunia ini. Ketika nanti ditiup sangkakala yang kedua kan kita bangkit. Sedangkan kita berada kan di padang mahsyar. Apakah padang mahsyar itu bumi yang kita tinggal? Ataukah padang mahsyar itu ada tempat lain selain bumi ini? Kalau yang menjawab padang mahsyar selain bumi daripada ini, maka mustahillah manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa? Manusia hidup di bumi dan meninggal di bumi. Bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya padang mahsyar itu adalah bahagian daripada bumi yang kita tinggal ini. Cuma bumi yang kita tinggal ini kan cuma kecil. Ketika itu dibentangkan semuanya. Makanya ketika di padang mahsyar itu bumi ini tidak bulat lagi. Ini kan bumi kan bulat ini. Nanti ketika di hari tiupan sangkakala yang kedua itu dibentangkan semua. Maksud dibentangkan apa? Gunung-gunung sudah tidak ada lagi, sudah ditarik. Sebagaimana kita menarik karpet. Ini kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Jadi perumpamaan di padang mahsyar itu seperti seorang itu menarik karpet yang sudah tergulung. Dia tarik karpet itu. Setelah dia tarik karpet itu, sampah-sampah semuanya terbang semuanya. Demikian pula ketika tiupan sangkakala yang pertama, itu bumi itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung sudah terbang semuanya. Tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi. La tara fiha iwaja wala amta. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka ketika di padang mahsyar nanti
bumi ini saya ganti bukan bumi lagi namanya, tetapi padang mahsyar itu adalah bagian daripada bumi. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu ada manusia-manusia dari Nabi Adam dulu sampai kita sekarang ini dan generasi setelah kita. Maka semua bangkit dari kuburnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ada yang unik di dalam tafsir At-Tabari, ada yang unik juga di dalam tafsir Sawi. Jadi mereka mengatakan konsentrasi kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu di mana? Di negeri Syam. Syam itu mana? Syam itu adalah 3 negara besar, 3 negara yang dekat dengan Arab Saudi, Yordania, Suriah dan Palestina. Ini artinya apa? Ini di dalam tafsir Sawi dan di dalam tafsir At-Tabari. Maka ketika itu wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, manusia kan bersaf-saf deh. Konsentrasinya di mana? Itulah di Syam sekarang ini, di Syam sekarang ini. Walaupun nanti ini bumi adalah bahagian daripada padang mahsyar, tetapi manusia semua berkumpul itu di daerah titik kumpul yang namanya apa? Syam. Syam yang kita kenal dulu itu dengan 3 negara sekarang ini, Yordania, Suriah, Palestina. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tetapi pendapat ini tidak diungkapkan di dalam tafsir Jalalain dan tidak diungkapkan juga di dalam tafsir Sawi. Tidak ada dalam tafsir Al-Qushairi, tidak ada dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kemungkinan ada Ibnu Katsir itu ada, kemungkinan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada, Al-Qurtubi juga ada, As-Sa'di juga ada. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Jadi makna lirabbil alamin ini, kita itu berkumpul gara-gara apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka titik kumpulnya itu satu. Siapa yang memanggil kita sebenarnya? Rabbil alamin. Kita mungkin sudah pernah menafsirkan ini di dalam surah Al-Fatihah. Kalau pernah kita di Al-Fatihah ya. Rabbil alamin. Itu Rabbun itu berasal dari kalimat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya. Itu makna mendidik itu apa? Seorang ibu, dia mendidik anaknya itu bukan waktu lahir saja. Ketika anaknya masih dalam kandungan sudah dia didik. Dia baca Al-Quran, dia makan yang baik-baik, kemudian dia mendengarkan yang baik-baik, ibunya itu menjaga dirinya dan lain sebagainya, menjaga makanan dan lain sebagainya. Itu yang dia mendidik. Sebelum dia lahir sudah dididik oleh ibunya. Ketika bayi itu lahir, dijaga sedemikian rupa oleh ibunya. Ya. Tidak boleh ada nyamuk, tidak boleh ada lalat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Pampersnya setiap 5 menit diganti, 5 menit diganti, 5 menit diganti. Ini namanya Rabbun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat lagi dibandingkan seorang ibu. Cuma kita saja yang tidak kenal. Makanya kalau ingin ibadah kita itu kita nikmati ibadah, kenallah Allah Subhanahu wa taala. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Jadi kalau di dalam kajian tasawuf itu, kalau kita ingin mengenal agama, kenallah Allah dulu. Jadi apa namanya? Mengenal siapa itu Allah. Kita belajar tauhid. Kita belajar tauhid. Maka banyak orang punya ilmu, punya ini ahli ibadah, tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beribadah itu akan membawa dia kepada apa? Bosan dalam beribadah. Dia beribadah terus, setelah beribadah sekian tahun, untuk apa saya ibadah? Akhirnya apa? Dia bosan terhadap ibadahnya dan dia meninggalkan ibadahnya. Ini mana Rabbul. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dari alam roh. Ketika roh itu dididik oleh Allah Subhanahu, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan makan, diberikan minum dan lain sebagainya. Maka Allah berdialog dengan roh. Alastu birabbikum. Bukankah saya mendidik kamu, menciptakan kamu, memberikan rezeki kepada kamu? Roh itu menjawab, qalu bala. Betul ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami, engkaulah yang mengadakan kami, engkaulah yang memberikan rezeki kepada kami. Jadi dari situ kemudian diambil roh lagi. Sekarang roh-roh itu kan sama semua diciptakan. Roh itu semua sama diciptakan. Cuma waktunya saja untuk menyatu dengan tubuh yang berbeda. Kita roh kita sama dengan Nabi Adam, semua sama. Tetapi ketika diciptakan itu tubuhnya kita masih menunggu waiting listnya. Jadi ini saya kapan? Saya tahun 2020 baru ketemu. Oh saya tahun 2030 baru dia mencari tubuhnya. Saya 2050. Berarti roh sekarang itu masih menunggu berapa puluh tahun lagi untuk bisa ketemu dengan tubuhnya. Setelah itu dia tinggal cuma sebentar saja dengan tubuh. Dan kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui,
Ketika seorang meninggal dunia, kita jangan salah. Dalam pikiran kita apa? Roh meninggalkan tubuhnya, roh kaija rohnya. Padahal salah, Pak. Bukan roh yang meninggalkan tubuhnya, tapi tubuh yang meninggalkan roh. Karena roh tidak pernah mati roh. Ketika pertama sekali diciptakan roh tidak pernah mati. Mana landasannya? Kita ketemukan ini di dalam tafsir dan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ketika seorang akan meninggal dunia, fasta'dana rijluhu, fasta'dana batnuhu, fasta'dana yaduhu, fasta'dana, ya. Semua minta izin. Kaki minta izin sama roh, perut minta izin sama roh, tangan minta izin sama roh, mulut minta izin sama roh. Secara logika, kalau ada orang minta izin sama kita, artinya apa? Yang minta izin itu yang akan pergi, bukan yang punya rumah yang pergi. Kita sudah menjamu tamu selama 3 hari di rumah kita. Ketika setelah 3 hari tamu itu mengatakan, saya minta izin dulu ya, saya mau pergi dulu. Demikian pula ketika kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, itu kaki minta izin, saya minta izin ya. Perut juga saya minta izin ya. Maknanya apa? Kaki kita yang pergi, Pak. Kaki yang hancur, kaki yang binasa. Sedangkan roh tidak pernah binasa. Artinya apa? Tubuhlah yang pergi meninggalkan kita, bukan kita. Dan bukti yang kedua, kita selalu mengunjungi tubuh kita. Setiap malam Jumat kita lihat begitu. Kita lihat begitu. Oh, macam itu. Oh, ka hancur lo. Oh, ka bina lo. Ya. Supaya apa? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita tidak susah lagi mencari tubuh kita. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna Rabbil Alamin. Bukan saja manusia yang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi alamin. Di dalam tafsir As-Sa'di, alam itu ada 1000 alam. Jadi bukan 1 alam atau 2 alam. Ada 1000 alam. 600 alam itu letaknya di mana? Jadi ada 600, ada 400 dibagi 2. 600 alam itu bentuknya air, seperti air. 400 alam itu fil barri. Barri itu tempat kering. Maka yang kita kenal sekarang ini alam alam apa? Alam dunia. Kita tidak mengenal alam lain. Alam dunia, alam gaib. Itu saja yang kita kenal. Padahal kata Imam As-Sa'di ada 1000 alam. Yang 600 alam itu di tempat yang basah, 400 alam itu di tempat yang kering. Dan kita tidak tahu juga di dalam lautan itu ada beberapa alam yang tidak kita ketahui. Ada beberapa kehidupan yang tidak kita ketahui. Di dalam lautan juga ada gunung, ada kehidupan dan lain sebagainya. Kita cuma tahu yang kita nampak saja. Padahal ada 1000 alam yang tidak diketahui oleh manusia. Maka dikatakan di sini Rabbul Alamin. Yang mengontrol itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, saya rasa kalau nggak cukup sekian saja. Ya. Kita buka dialog saja. Kita buka dialog ya, ada waktu 10 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang sekali. Jadi tak ada dua. Ya. Ada pertanyaan? Boleh silakan. Ya. Waalaikumsalam. Tentang roh yang Iya. Iya. Kemudian tentang yang sudah meninggal itu dia bangkit kalau ada setan hidup rompet yang kedua. Iya. Nah, kemudian berarti kan dia sering menyung tiap malam Jumat. Iya. Jadi yang tidur panjang ini tubuh atau roh gitu? Karena kan setiap malam Jumat dia menyung, berarti dia bergerak hidup gitu kan? Iya. Iya. Yang menu sangkakala kedua itu tubuh atau roh? Oh iya. Ya, perlu kita jelaskan begini, Pak. Ketika seorang meninggal, berarti sudah ada roh, ada tubuh. Roh itu di mana? Di illiyin. Itu kalau roh orang-orang yang baik. Kalau roh orang-orang yang jahat, yang tidak patuh, itu di sijin. Sijin itu di mana? Kalau roh itu yang baik-baik itu pada langit ke-7. Kalau ini pada bumi ke-7 ke bawah. Sijin itu berasal dari kalimat sijinun. Sijinun itu penjara iblis. Jadi artinya orang-orang itu berada di sijin. Satu. Kemudian yang kedua, ada tubuh lagi, Pak, tubuh yang mati. Jadi tubuh tidak bisa bergerak lagi. Makanya roh ini setiap malam Jumat dia cuma melihat saja tubuhnya, kemudian kembali lagi, melihat lagi tubuhnya, kembali lagi. Nanti mungkin ada orang kerasukan, wah ini masuk ulama ke tubuhnya.
Tidak ada ulama yang masuk lagi ke tubuh orang lain. Siapa yang mau ingin masuk lagi ke dunia ini, Pak? Mereka sudah benci pada dunia. Tidak ada mau dalam dunia. Ya. Artinya mereka itu nikmat alam barzakh itu lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia ini. Ini dibuktikan dengan di dalam kitab Al-Muwatta. Ketika seorang itu sudah masuk ke dalam kubur dan dia berada di alam barzakh, dia minta izin kepada malaikat. Apa kata dia? Zaruni azuru ahli. Izinkan saya sebentar saja. Saya mau kunjungi keluarga saya. Artinya Pak, saya ingin mengatakan kepada mereka, cepatlah mati. Nanti seperti saya enak. Ya, cepat mati seperti saya. Jangan mau tinggal lagi di dunia. Hana dalam dunia. Sedangkan orang dunia terbalik. Waduh, saudara saya sudah meninggal. Kenapa cepat sekali meninggal? Sayang dia itu, dia sudah meninggal. Padahal orang yang meninggal itu dia senang sekali dia sudah berada di alam barzakh. Kita saja yang ini, kita senang di dunia ini. Kenapa dia cepat mati? Kenapa tidak kembali lagi? Ya. Nanti sebelum dibangkitkan, itu semua akan berbaris dulu. Roh-roh itu akan berbaris dulu. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sebelum roh itu disatukan dengan tubuhnya, mereka semuanya itu berdiri bersaf-saf dulu. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi dan tidak kita ketemukan dalam tafsir lain. Kenapa? Karena mereka menafsirkan ayat ini bukan seperti itu. Mereka menafsirkan ayat ini ketika roh dan tubuh sudah menyatu semuanya. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan sebelum menyatu roh dan tubuh itu, para roh itu berdiri dulu depan Allah. Ketika itu Allah sudah memberikan pengarahan, kemudian ketika itu mereka semua kembali ke tubuhnya. Dia cari tubuhnya masing-masing. Ketika itulah baru ditiup sangkakala yang kedua. Mereka bangkit semua dari kuburnya dengan tubuh yang sama, dengan tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada. Kalau dia ada sakit dulu dengan penyakitnya, yang penting dengan kondisi yang sama. Makanya ada yang sangat unik ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Rasulullah mengatakan begini, seorang dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana posisi dia ketika dia meninggal dunia, begitulah posisinya ketika dia dibangkitkan di alam barzakh. Jadi sama seperti begini, kita waktu pulang kantor, kita masih dengan dasi dan pakai jas, dengan sepatu, tiba-tiba karena ngantuk sekali kita langsung tidur di atas spring bed kita. Ketika 5 jam kemudian kita bangunnya kita itu sebagaimana posisi ketika kita sedang tidur pertama sekali, dengan sepatu dan lain sebagainya. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat meninggal ketika dia berbuat maksiat di dunia, ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti dia masih teringat, waduh, sedang main game online itu, ya, sedang main game online goncang lupa kemudian meninggal ya. Ketika dibangkitkan dia masih teringat dengan game online dia dulu. Waduh, saya meninggal ketika game online ini, Pak. Apa loh? Ya. Ada orang ketika sujud dia meninggal dunia, ketika dibangkitkan dia masih teringat. Waduh, saya kan sedang sujud kemarin. Ya. Ketika seorang sedang membaca Al-Quran dia meninggal dunia, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang teringat terakhir dia apa? Saya kan sedang membaca Al-Quran, baru dia teringat. Tetapi ketika di alam barzakh dia tidak teringat apa-apa. Dia nikmat seperti orang mimpi. Ini seperti orang kita pulang kantor tadi dengan dasi, sepatu dan lain sebagainya. Kita tertidur di atas kasur, kita mimpi macam-macam. Mimpi itu. Ketika itu rupanya setelah beberapa jam kemudian dibangunkan oleh istri kita. Udah. Terkejut kita. Rupanya saya baru buat ini. Baru pulang kantor tadi. Cuma mimpi saya enggak. Demikian pula orang ketika di padang mahsyar. Waktu mereka itu dibangkitkan oleh Allah, "Mamba'atana min marqadina hadza." Siapa bangkitkan kita? Ya, mereka merasa terheran-heran satu sama lain. Jadi artinya roh dan tubuh itu pun sudah berpisah. Kapan dia menyatu kembali? Ketika di padang mahsyar nanti, lain tidak ada. Jadi tidak ada nanti yang wah ini ada roh yang kembali, itu bukan roh kita, tidak. Itu karin. Ya, setan kita. Seorang itu punya karin. Bahkan Nabi bertanya kepada sahabat, bertanya kepada Nabi, apakah kau punya karin juga ya Rasulullah? Ya, saya punya karin. Tetapi karin saya selalu menyuruh yang baik-baik untuk saya. Ya, itulah beda karin kita dengan Rasulullah. Kalau karin kita tidak, dia selalu mengikuti kita. Makanya ketika tidur disuruh baca doa. Kenapa? Supaya karin itu bisa lari. Karin ini dia tahu kebiasaan kita. Dia tahu yang kita lakukan setiap hari dia tahu. Tahu betul ya. Kenapa? Dia selalu bersama kita, Makanya tak perlu heran. Kalau ada orang baru meninggal dunia, ada hal-hal aneh yang terjadi. Ya. Nanti tiba-tiba seorang, contoh kebiasaan kita misalnya si A, ketika pulang malam dia mandi jam 2 malam, setiap jam 2 malam dia mandi. Besok juga mandi itu. Karinnya ikut terus sama dia. Ketika si A meninggal dunia, kebiasaan ini akan diulangi oleh karinnya. Setan yang selalu mengikuti dia.
Kenapa? Karena dia terkejut tiba-tiba tuannya sudah hilang. Maka kebiasaan itu akan terulang oleh dia tapi tidak lama. Paling-paling 3 hari atau berapa hari saja. Makanya nanti tengah malam, kok ada orang mati ya jam 2 malam. Ya anak boleh hidup. Balik yang kedua dia. Biarin saja itu. Itu kalian dia mengulangi. Dia biar pertama ya kaiwo, hanai woli ya. Ya hanai woli yang sudah berada di Iliyin. Hanai woli ya. Oh yang ulama kaiwo, hanai woli nya. Antara dua, kalau bukan Iliyin di Sijjin. Yang mengulangi itu karin kita. Masing-masing seorang itu punya karinnya masing-masing. Ya. Makanya karin kita itu ketika kita meninggal dunia, karin kita tidak pergi ke karin orang lain. Karin kita itu terus menunggu kita saja, tunggu kita saja. Karin kita jualkan. Maka ketika meninggal tugasnya sudah habis. Karin itu sudah habis untuk menggoda kita. Anak mau karin. Makanya suara kita bisa dia tiru semuanya. Kebiasaan kita bisa dia tiru semuanya. Maka kalau ada nanti orang bilang, suaranya kok kayak suara orang baru meninggal kemarin ya? Ya. Ulama kita mau kenal apa? Itu suara karinnya yang musuh. Setan yang mau kenal. Ya. Demikian. Ada lagi? Satu lagi? Iya. Jadi kita melihat sepanjang dunia kita hidup ini. Iya. Kita melihat bahwa ada semacam memuliakan kuburan. Iya. Tadi kan ada jasad manusia yang sudah meninggal tadi. Iya. Dari awal. Iya. Hancur tidak ada lagi. Ya ada anak awal. Iya. Di alam apa ini. Jadi mungkin saya membayangkan itu. Dikala banyak kuburan yang didatangi oleh manusia yang masih hidup, Iya. terutama dalam keluarga anak. Iya. Seketika kita membayangkan bahwa ada almarhum yang sudah lama, Iya. nenek moyang kita. Iya. Itu sudah tidak pernah terlihat lagi, Iya. tidak pernah dikunjungi lagi, tidak pernah dimuliakan lagi. Iya. Dan kita tidak tahu, seperti saya terus terang saja, saya tidak tahu nenek kakek saya di mana. Iya. Barangkali kedua orang tua saya. Selama saya ada mungkin saya bisa kunjungi. Kemudian bagaimana kita berupaya untuk mendoakan mereka. Iya. Biasanya kan akan datang ke kuburan ya, terus mendoakan. Iya. Itu yang terlihat. Kemudian kan garis keturunan kita ini begitu panjang. Jadi sehingga kita tidak sampai di dunia ini kita melihat wujud daripada kuburan. Iya. Kakek kita atau di atasnya lagi ya. Nah, ini bagaimana? Kaitan dengan arwah dan jasad ini. Terima kasih. Kebiasaan mengunjungi kuburan itu sudah pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, makanya Nabi Nuh didakwahi sebelumnya. Nabi Nuh belum disuruh berdakwah oleh Allah. Ketika meninggal ada 5 ulama besar, Ya'uqa wa Ya'utha wa Nasra, Wud, dan ada satu lagi. Ada 5 ulama besar. Ketika 5 ulama besar ini meninggal dunia, mereka dikubur. Jadi sebagai rasa penghormatan mereka datang ke kuburan itu. Artinya kita ziarah kubur tidak ada masalah, bahkan disuruh oleh Rasulullah SAW. Cuma masalahnya begini, ada orang itu minta sesuatu dari kubur itu yang syirik, itu yang dosa. Dia minta sesuatu, tolong saya ini bagaimana ini. Dia minta tolong sama kubur itu, berdosa. Maka ziarah kubur itu disuruh oleh Rasulullah untuk apa? Supaya kita teringat kepada mati. Dan jangan juga seperti orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu mengunjungi kuburan untuk apa? Untuk membanggakan, memperlihatkan kepada orang lain, coba lihat kakek saya, lihat nenek saya, lihat keturunan saya, orang-orang hebat-hebat dulu. Ya. Jadi makanya hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka pergi ke kuburan dan menampakkan kepada orang lain, coba lihat ini keturunan saya. Padahal ziarah kubur itu simpel sekali. Ziarah kubur itu supaya kita ini menjadi apa? Mengambil ibrah. Ibrah itu pelajaran.
Tetapi sebagian orang itu sudah salah kaprah. Makanya kalau pergi ke kuburan, jangan bersihkan rumput saja, Pak. Kuburan bersih rumput. Cleaning service bisa beri rumput. Pergi ke kuburan tapi kembali berdoa, ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Paling enggak kita baca Al-Fatihah. Itu saja oleh ya. Jadi artinya kalau ini berdoa itu kita disuruh supaya teringat dan berdoa kepada orang di dalam kubur. Ketika kita mengucapkan salam, itu orang kubur mendengar, Pak, walaupun tubuhnya sudah tidak ada lagi. Tubuhnya entah kemana, Pak, sudah hancur, tapi dia mendengar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Dan mereka tidak bisa menyahut, mereka mendengar. Kalau bisa menyahut, tidak ada satu orang pun yang pergi ke kuburan lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Biu. Biu ni je kupi kata yang nombok. Ya roda pun ni, Pak. Umai berapa ayah lu? Besok saya tanya kenapa enggak ke kuburan? Datang lagi menyebut, ya, Pak. Ya, jadi makanya mereka itu ketika kita salam, walam yarud, mereka tidak bisa menjawab, tapi mereka bisa mendengar. Makanya setiap anak itu datang ke kuburan berdoalah ke orang tuanya. Minimal dia berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Karena doa ini sudah terbukti bisa mengangkat ini. Mana buktinya? Ada di dalam tafsir Syahrawi, beliau mengangkat sebuah hadis begini. Ada seorang pemuda, ketika dia meninggal dunia, dia punya anak. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan dosa-dosa yang banyak sekali. Tapi kecuali dosa syirik, dia bukan dosa syirik. Ketika dia dalam kubur ke api saya ini diazab oleh Allah. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, waktu itu dia lihat tidak ada lagi dosanya. Dia bertanya kepada Allah, saya heran ya Allah, dosa saya kok tidak ada lagi ya Allah? Dijawab oleh Allah, kamu punya anak yang saleh. Setiap hari anakmu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mengasihaniku ketika kecil. Anakmu setiap hari berdoa untukmu, maka saya angkat lagi dosamu, sehingga habis semua dosa. Sekarang pertanyaannya, kita ada nggak anak seperti ini? Ya. Bahkan ketika kita meninggal dunia, kuburan pun tidak pernah dia ini, doa pun tidak pernah dia berdoa. Jangankan untuk kita, untuk diri sendiri saya tidak pernah berdoa. Kalau ada seperti ini, alhamdulillah, ya, makanya saya berdoa. Makanya kalau pergi ke kuburan atau kemana saja, kenapa disuruh ke kuburan? Kenapa tidak di rumah? Apakah tidak boleh di rumah? Boleh, kenapa tidak? Kalau ke kuburan ada dua pelajaran. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran ibrah. Artinya apa? Kita berdoa di depan kuburan sendiri supaya kita teringat pada kematian. Yang kedua, kita berdoa untuk itu. Artinya dua yang kita lakukan. Tapi kalau di rumah kita cuma berdoa saja, tidak ada yang lain. Jadi artinya jangan sampai seperti yang saya ceritakan itu, yang di Jakarta itu, di Kalibata. Itu kan sudah dulu di pintu masuk kuburan itu sudah dulu orang dengan sorban, dengan jubah dulu. Itu untuk apa? Untuk berdoa. Jadi nanti dia beli doanya. Setiap keluarga yang masuk, jadi masing-masing ada ustaz-ustaznya sendiri. Ada ustaz VIP, ada ustaz VIP, ada ustaz biasa, ada ustaz minimalisnya. Minimalis yang bagaimana? Al-Fatihah. Ya. Jadi nanti dia sewa ustaznya. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Tolong doakan orang tua saya yang berdoa. Tolong doakan orang tua saya. Untuk apa lakukan seperti itu? Bagusnya kita sebagai anaknya sendiri. Karena anak yang saleh itu doanya tidak pernah terhijab dengan ayahnya, orang tuanya. Maka disitulah ketika itu kita baru teringat pentingnya anak yang saleh. Maka sekarang didik itu anak yang saleh, walaupun susah, walaupun duit habis untuk anak ini. Lakukan aja terus apa saja. Manfaatnya apa? Ketika kita meninggal dunia, anak ini kita harap anak ini saja. Harta kita tidak bisa menolong kita. Kemudian jabatan kita tidak bisa menolong kita. Tapi anak ini, padahal doanya simpel sekali. Itu terus sampai, terus diringankan dosa-dosa kita oleh Allah. Bahkan bukan di padang mahsyar, bukan di alam barzakh saja. Ketika di padang mahsyar, ini anak yang saleh ini akan menjadi orang tuanya. Tapi kalau anak yang taleh itu anak durhaka. Dia menghujat orang tuanya di padang mahsyar. Dia selalu menyalahkan, ini orang tua saya tidak salat gara-gara ini. Saya tidak berbuat baik gara-gara orang tua saya. Mau tak dulu, mau lari kemana kita? Ya. Demikian saya rasa cukup, sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.